Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Tabita Mahima dengan NIM 2013010021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 5 hal, yaitu zonasi, nekton, laut dalam, estuari, dan litoral. Baik, yang pertama itu zonasi. Zonasi adalah pembagian wilayah lautan menggunakan pembagian zona berdasarkan faktor-faktor fisik, dan penyebaran biotanya yaitu ada 2, daerah pelagik dan daerah bentik. Daerah pelagik adalah lingkungan yang meliputi seluruh kolam air, mulai dari permukaan dasar laut sampai permukaan laut. Daerah pelagik ini memiliki 2 zona, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik adalah daerah laut dangkal yang masih dapat ditembus oleh cahaya sampai ke dasar. Kedalamannya mencapai 200 meter. Yang kedua, zona oseanik adalah wilayah yang kedalamannya mulai dari yang tertembus cahaya sampai tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya merupakan bagian paling gelap. Yang zona oseanik itu memiliki 4 lapisan, yaitu epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan abispelagik. Epipelagik adalah zona yang kedalamannya 200 meter, masih ditembus cahaya sehingga proses fotosintesis masih terjadi. Yang kedua, mesopelagik adalah perairan yang di bawah zona epipelagik yang kedalamannya dari 200 sampai 1000 meter. Lapisan ini terjadi perubahan suhu, tempat terjadi metamorfin dan dibunuh oleh kondisi primer. Yang ketiga, batipelagik adalah zona yang kedalamannya 1000 sampai 4000 meter. Hanya ada kontinental dan suhu pada area ini sudah lebih rendah dibandingkan lapisan di atas. Yang keempat, abispelagik adalah area terdalam jika dibanding dengan ketiga area lain. Biota laut yang hidup di daerah ini cenderung bertahan setelah kegelapan, suhu semakin rendah, dan tekanan semakin tinggi. Yang kedua, zona bentik meliputi semua lingkungan dasar laut, di mana biota laut hidup dari pantai sampai ke dasar laut terdalam. Dalam zona bentik ini juga memiliki 2 zona, yaitu zona litoral atau intertidal dan zona batiar. Zona litoral atau intertidal adalah suatu daerah yang selalu terkena hempasan gelombang tiap saat. Dan yang kedua, zona batiar adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Kedalaman berkisar di antara 200 sampai 2000 meter. Materi yang kedua itu nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam tulang kolom air, baik di perairan tawar maupun laut. Nekton adalah hewan laut yang tanpa bergerak sendiri bersama memanis seperti ikan bertulang lama. Ikan bertulang sejati, yaitu udara laut, pengambil laut, seperti rata, dan sotong maupun jenis. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh melakukan tidak ada tumbuhan yang tergolong di dalam kelompok nekton. Nekton merupakan organisme yang tidak bergantung pada arus laut yang kuat atau gerakan air yang disuapkan oleh angin. Mereka dapat bergerak di dalam air menurut kemauannya sendiri. Salah satu karakteristik nekton adalah kemampuan bergerak dengan cepat atau capability of fast motion. Nekton memiliki panjang dari beberapa sentimeter sampai 30 meter. Nekton umumnya memakan plankton. Nekton merupakan organisme laut yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya laut, seperti gas dan uang bumi. Setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan bertahun-tahun. Materi yang ketiga yaitu laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalam. Sebagian besar organisme bergantung pada materi organik yang jatuh dari zona aquatik. Ikan di kedalaman laut memiliki adaptasi spesial untuk kondisi tersebut. Mereka berukuran kecil, metabolisme yang rendah, dan lebih memilih untuk menunggu makanan datang daripada menghabiskan tenaga untuk mencarinya. Karena cahaya sangat langka, ikan-ikan pada umumnya memiliki mata tubular yang lebih besar dari ukuran normal, tak hanya diisi oleh sel tabung. Organisme laut dalam sangat bergantung pada jatuhnya material organik hidup dan tak hidup. Hanya 1 hingga 3% material organik yang diproduksi di lautan bagian atas yang jatuh ke dasar laut dalam dari bentuk salju lautan. Kebutuhan makanan terbesar misalnya bangkai hewan seperti penyu, paus, dan lain-lain, dan sangat banyak sekali pemakan bangkai di laut dalam. Banyak juga yang menyeleksi sifat organik di laut dalam. Materi yang keempat yaitu estuari.
Latin Austuarium yang berarti aliran air pasang dari laut. Yang akar katanya adalah air pasang surut dari laut. Estuari adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Masuknya baik air tawar maupun air laut ke estuari merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan dan menjadikan estuari sebagai salah satu habitat alami yang paling bagus di dunia. Estuari digolongkan berdasarkan sifat geomorfologinya atau dan sirkulasi air di dalamnya. Berdasarkan geomorfologinya, estuari dibagi menjadi 3. Pertama, lembah sungai yang menyelam, kedua perkebunan, dan yang ketiga tipe shore. Dan pertama, lembah sungai yang menyelam. Tipe ini terbentuk dari sungai-sungai yang menjadi wilayah di sisi lebar, yang terbentuk dari estuari sempit berrelatif dangkal di arah daratan, yang lebar dan mendalam ke arah laut. Rasio lebar perairan terhadap dalamnya termasuk besar, dengan kedalaman perairan jarang-jarang melebihi 30 meter. Salah satu contohnya adalah muara Ferguson di Amerika Serikat. Yang kedua, tipe langgunan. Estuari tipe ini hampir terisolasi oleh karena adanya genting penghalang di arah lautnya, baik berupa pulau ataupun tanjung penghalang. Dengan demikian, laguna estuari ini hanya terhubung dengan laut terbuka melalui satu atau beberapa celah yang relatif sempit, tempat keluar masuknya air. Tipe ini biasanya terbentuk di wilayah pantainya landai pada tepi benua yang tidak tektonik stabil, di tepi laut pinggiran yang ombaknya tidak terlalu besar. Yang ketiga, tipe Fischer. Estuari tipe Fischer ini terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran air. Secara khas, estuari tipe ini mempunyai lembah yang bernampak berupa pulau kampung. Tetap terbentuk dengan dasar batu-batu dan berkonfigurasi akibat terbentuk aliran air. Kedua, estuari berdasarkan sirkulasi air. Berdasarkan sirkulasi air, estuari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu estuari bagi jarang, estuari berstratifikat sebagian, estuari homogen vertikal, dan estuari inversi. Yang pertama, estuari bagi jarang. Estuari tipe ini terbentuk di muara sungai-sungai besar, di mana aliran air tawar dari daratan mengatasi masuknya air laut, sementara pengaruh pasang laut tak begitu kentara. Yang kedua, estuari berstratifikat sebagian. Pada tempat-tempat di mana air pasang kurang lebih seimbang dengan aliran air tawar di muara sungai, turbulensi yang diakibatkannya telah mendorong percaturan yang lebih merata di kolom-kolom air. Yang ketiga, estuari homogen vertikal. Percampuran air laut akibat pasang surut berlangsung sedemikian kuat mengatasi keluaran air tawar dari sungai dan mengakibatkan stabilisasi dan hilang pasang air. Yang keempat, estuari inversi. Estuari ini terbentuk di wilayah bendungan kering, di mana laju penguapan air atau evaporasi mengatasi aliran masuk air tawar. Aliran air tawar dan air laut sama-sama masuk dan menguap dengan estuari, di mana terbentuk zona bersalinitas maksimum. Materi yang terakhir yaitu litoral. Zona litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Zona litoral adalah daerah pantai yang dangkal, biasanya sampai batas kedalamannya sekitar 365 meter. Oleh karena itulah, maka zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Pengaruh suhu udara seperti sinar matahari terhadap kepada zona litoral ini sangat kuat, menjadikan zona ini sebagai habitat bagi berbagai spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, salju, serta benteng. Secara umum, keanekaragaman jenis dan jenis yang ada pada perairan dalam tersebut tidaklah seperti ekosistem darat lain. Komunitas yang ada hanya ada konsumen dan pengelola. Tidak terdapat tulisan pada daerah ini cahaya matahari dapat sampai ke permukaan. Hewan-hewan yang hidup di zona ini memiliki mata yang sangat besar dan halang cahaya. Makanan konsumen adalah zooplankton yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Jadi di dalam laut ini terjadi peristiwa makan dan makan karena gerakan air dalam pantai ini ketinggalan pada lapisan atas. Sekian dari video saya, semoga video ini dapat bermanfaat.